Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan wanita cantik bernama Jane yang sedang membersihkan diri. Karena terlalu lama di kamar mandi, pembantunya pun kemudian memanggil dan mengingatkan Jane untuk bergegas agar tidak ketinggalan pesawat. Tepat di hari itu, orang tua Jane mengundang seorang biksu untuk memeriksa keadaan rumahnya. Dan ketika biksu itu sedang memeriksa, tiba-tiba Jane keluar dari kamar mandi dengan keadaan gunung kembarnya terbuka. Biksu itu pun melihatnya dan menikmati pemandangan yang sangat indah. Selesai bersiap-siap, Jane kemudian berpamitan untuk berangkat ke London. Sesampainya di bandara, terlihat sahabatnya yang bernama Amy sedang bersedih dengan pacarnya, di mana mereka berdua akan berpisah. Jane yang melihat hal itu langsung menghampiri mereka. Setelah itu Jane kemudian merubah nama tiketnya menjadi nama kekasih Amy dan menyuruh mereka pergi bersama ke London. Saat keluar dari bandara, ia melihat seorang suami yang mengantar kepergian istrinya dan saling berjanji untuk saling setia. Namun saat istrinya masuk ke bandara, pria itu justru terlihat senang. Lalu kemudian pria itu menghampiri Jane dan menawarkan untuk pergi bersama. Awalnya ia menolak, namun saat ia melihat istri pria itu kembali, Jane justru berubah pikiran dan menerima ajakan pria itu. Pria itu sendiri tidak menyadari kalau istrinya tidak jadi pergi. Lalu pria itu pun langsung mengajak Jane ke rumahnya. Sampai di rumah pria itu, Jane menunjukkan kebiasaannya, yaitu senang memperlihatkan gunung kembarnya. Tentu saja pria itu ingin mencoba untuk menggenggamnya. Ia pun menggoda Jane. Namun Jane tidak tergoda dan mengatakan bahwa istrinya melihat mereka sambil berusaha mengejar. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung panik dan menyembunyikan Jane, serta berpura-pura seperti tidak tahu apa-apa. Sang istri pun datang sambil marah-marah. Namun pria itu mengatakan bahwa yang diantar tadi adalah tunanetra. Tapi Jane justru keluar dan menyapa istrinya sambil memperlihatkan gunung kembarnya. Hal tersebut tentu saja membuat hati sang istri terbakar cemburu. Jane kemudian memanggil taksi, namun si sopir terfokus oleh gunung Jane hingga membuatnya menabrak. Setelah itu Jane pergi ke rumah pacarnya yang bernama John. Namun sesampainya di sana, rumah John terlihat sepi. Jane kemudian menemukan baju wanita di kasurnya dan memergokinya yang bersembunyi di lemari bersama selingkuhannya. Dengan perasaan sedih dan kesal, Jane pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Di sana ia mencurahkan perasaan hatinya dengan perekam suara. Keesokan harinya, Jane melanjutkan perjalanan yang sebenarnya ia sendiri tidak tahu mau kemana. Ia lalu menghentikan dua orang pria yang kebetulan lewat saat itu. Jane berpura-pura kalau ia hanya bisa berbicara bahasa Jepang, sehingga kedua pria itu dengan bebas berbicara Mandarin dan berencana untuk memperkaos Jane. Mengetahui hal itu, Jane langsung menyiapkan diri untuk menghadapi dua pria tak dikenal itu. Saat sampai di sebuah tempat yang sepi, kedua pria itu melancarkan aksinya. Dengan sigap Jane mencoba untuk mempertahankan diri. Jane berhasil menyerang kedua pria tersebut. Lalu Jane juga berhasil membawa kabur mobilnya. Di tengah perjalanan, Jane berhenti untuk mengganti bajunya, yang ternyata saat itu ada sepasang suami istri yang melihat dan membuat si pria kejang-kejang. Jane kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mobil tersebut di depan kantor polisi, sehingga mobil itu terkena tilang dan harus diangkut. Beberapa saat kemudian, pria pemilik mobil itu pun datang dan memohon kepada polisi agar tidak membawa mobilnya. Namun polisi tidak peduli dan menyuruh mereka untuk membayar denda. Singkat cerita, Jane pun sudah berada di sebuah hotel. Ketika Jane sedang merekam suara, ia mendengar suara orang yang sedang bercocok tanam, di mana suara itu berasal dari sebelah kamarnya. Jane kemudian mengintip, lalu dengan santainya ia menonton pertunjukan gulat. Setelah selesai bercocok tanam, pasangan itu yang bernama Susan dan Kwan baru menyadari bahwa Jane menontonnya sejak tadi. Namun bukannya marah, mereka justru menjadi akrab hingga membuat mereka menjalin pertemanan.
Jen kerap kali menemani dan menonton pertunjukan gulat yang digelar oleh Susan dan Kwon. Suatu ketika, Jen berjalan sendiri di tepi pantai dan bertemu dengan seorang penulis bernama David. Di sini David bercerita bahwa sebenarnya ia ingin menulis naskah tentang wanita, namun tidak ada inspirasi sehingga ia memilih untuk menggambar. Jen kemudian meminta David untuk membuat sketsa wajahnya. Setelah sketsa selesai, David hendak pulang dan Jen meminta ikut untuk mengajarinya tentang wanita, sehingga David bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis naskah. Sesampainya di rumah David, Jen justru ketiduran. Kemudian saat malam tiba, mereka menonton bersama dan memainkan game Truth or Dare. David mendapatkan giliran pertama dan bertanya pada Jen kapan pertama kali ia melakukan cocok tanam. Jen lalu menjawab dengan jujur kalau ia melakukannya saat umur 16 tahun. Kemudian ia bertanya pada David apakah suka jika diservis dengan mulut. David pun menjawab bahwa ia menyukai hal tersebut. Kemudian Jen memilih Dare dan David menantangnya untuk mempraktekkan keahlian mulutnya. Jen kemudian setuju untuk mengabulkan keinginan David yang sangat ingin bercocok tanam dengan Jen saat pertama kali bertemu. Dan kegiatan itu pun akhirnya mereka lakukan. Semenjak itu hubungan mereka menjadi lebih dekat layaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Ternyata Jen cukup membantu David mendapatkan inspirasi tentang wanita untuk keperluan pembuatan naskahnya. Suatu hari mereka berjalan-jalan dan hendak mencari tumpangan. Jen berusaha mendapatkan tumpangan dengan memperlihatkan si kulit mulusnya, namun ia tidak berhasil. Kemudian David mencoba dengan memperlihatkan otot kekalnya, dan ternyata yang terpikat adalah pria gemulai, sehingga mereka memilih untuk kabur. Lalu keesokan harinya mereka berbelanja ke pasar, dan di sana Jen melihat toko yang menjual kacamata. Pedagang kacamata itu pun terpukau dengan keindahan mata Jen dan mencoba merayunya dengan memberinya kacamata serta baju secara gratis. David yang menunggu di luar merasa cemburu dengan sikap berlebihan si penjual itu. Terlebih, Jen disuruh datang ke tempat karaoke untuk menemaninya. Sesampainya di rumah, David mendengar rekaman suara Jen yang ternyata berisikan suara ketika Jen bercocok tanam dengan pria lain. Dan hal itu pun membuat David semakin cemburu. Jen sendiri merasa kesal, ia lalu memutuskan untuk menerima ajakan penjual kacamata dan memakai baju yang diberikannya. David juga memutuskan untuk ikut ke tempat karaoke itu, namun Jen terlihat lebih asik menari bersama penjual kacamata itu. Kemudian terlihat dua pria yang sebelumnya hendak memperkaos Jen datang ke tempat karaoke itu dan melihat Jen sedang asik menari. Lalu kedua pria tersebut berencana balas dendam kepada Jen dengan bercerita pada David seolah-olah Jen adalah wanita gampangan dan suka menjual terapi lempit. Mendengar hal itu tentu saja membuat David marah. David lalu mencari Jen yang ternyata sedang asik berduaan dengan penjual kacamata di sebuah ruangan. Hal itu membuat David semakin percaya dengan apa yang dikatakan dua pria itu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Jen menolak ajakan si penjual untuk menjaga perasaan David. Kemudian Jen pun pergi dan meninggalkan pedagang itu. Namun David tak mengetahui hal yang sebenarnya dan membuatnya salah paham, sehingga ia memutuskan untuk mengusir Jen dari rumahnya. Jen yang bersedih, ia pun dihampiri oleh penjual kacamata. Pria itu datang untuk mengajak Jen bercocok tanam. Jen pun mengiyakan ajakan si penjual itu. Namun di sini Jen kurang menikmatinya, apalagi tongkat penjual itu muntah duluan sebelum masuk. Jen kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah David karena merindukannya. Ternyata David juga merasakan hal yang sama. Namun ia bertanya apakah Jen sudah bercocok tanam dengan penjual kacamata. Dan di sini Jen pun menjawab dengan jujur. David pun semakin marah, namun Jen mengatakan bahwa ia sangat mencintai David dan senang tinggal bersamanya. Namun David masih tetap saja mengatakan kalau Jen wanita penjual terapi lempit. Tentu saja Jen merasa sakit hati dengan ucapan David. Ia pun kembali pergi meninggalkan David. Jen kemudian mencurahkan isi hatinya dengan merekam suaranya. Setelah itu, ia pergi menyewa hotel, namun petugas di sana mengatakan bahwa sudah tak ada lagi kamar kosong. Jen lalu mengeluarkan uang dan meminta kamar dengan harga termahal, sehingga petugas tersebut langsung melayaninya. Ketika Jen menuju restoran hotel, ia melihat seorang wanita tua yang menggoda pria di depannya, namun tidak direspon. Jen kemudian duduk di samping pria itu dan menggodanya. Jen juga mengajak pria itu pindah ke kamar
dan untuk menikmati serabi lempit miliknya. Ketika akan sampai di kamar, Jen langsung meminta pertolongan pada penghuni kamar sebelah dan mengaku bahwa ia akan diperkaos. Akhirnya kedua pria itu saling adu jotos sementara Jen pergi dari hotel itu. Saat ia berjalan pergi, pria yang ia adu domba justru menariknya ke dalam kamar dan menagih serabi lempit. Saat Jen ingin menelpon petugas hotel, pria itu lalu menawarinya uang. Jen kemudian memutar musik dan mengajaknya menari. Ia juga mendorong pria itu ke belakang hingga tombol untuk memanggil petugas tertekan. Beberapa saat kemudian petugas hotel datang dan Jen pergi meninggalkan kamar. Jen lalu pergi menemui wanita tua tadi dan memberikan kunci kamar pria itu sambil berkata bahwa pria itu sudah menunggunya di kamar. Wanita tua itu pun girang dan langsung bergegas menuju kamar. Lalu Jen pergi dan bertemu dengan Kwon. Rupanya Kwon telah putus dengan Susan karena adanya orang ketiga. Kwon menyarankan Jen agar tak membuang-buang waktu dan mengejar orang yang dicintainya. Mendengar perkataan Kwon, Jen langsung berpikir untuk memperjuangkan cintanya pada David. Jen lalu memutuskan untuk kembali lagi ke rumah David. Sesampainya di sana, Jen dibukakan pintu oleh seorang pria yang rupanya saudara David. Saat Jen membuka kamar David, ternyata David sedang bercocok tanam dengan wanita lain. Namun ketika Jen melihat sketsa wajahnya masih terpasang di kamar David, ia merasa senang. Jen pun membiarkan mereka untuk melanjutkan kegiatannya. Ketika itu, saudara David berkata pada Jen kalau saudaranya selama ini David sangat merindukannya. Singkat cerita, Jen dan David pun memutuskan untuk hidup bersama. Lalu mereka melakukan kegiatan bercocok tanam dan film pun selesai.